Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung, Anda sedang menyaksikan dialog spesial edisi khusus HUT Lampung Pos ke-49. Pemirsa, saat ini kami menghadirkan 3 orang narasumber yang luar biasa yang akan membahas rencana pembangunan Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri Universitas Lampung. Di mana pemirsa nantinya rumah sakit ini akan difungsikan sebagai laboratorium riset terintegrasi. Ya, kita akan membahas tema tersebut. Saat ini saya sudah bersama dengan Profesor Satria Bangsawan. Beliau merupakan perwakilan dari Universitas Lampung dan beliau juga sebagai Project Implementation Unit dari RSPTN Unila. Selamat siang Prof, apa kabar Prof? Alhamdulillah, selamat siang Mbak Kristi. Selamat siang, alhamdulillah baik ya Prof ya. Yang selanjutnya saya sudah bersama dengan Mbak Diah Anjarini. Beliau merupakan Kabid Yankes Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Selamat siang Mbak Diah. Selamat siang Mbak Kristi. Iya luar biasa. Dan yang terakhir pemirsa, saya sudah bersama dengan Mas Doni Barata. Beliau merupakan Ketua Dewan Pertimbangan Apeksindo Lampung. Selain sebagai pengamat di bidang konstruksi, beliau juga merupakan alumni Fakultas Teknik dan semasa kuliah pernah menjabat sebagai Gubernur BEM di Fakultas Teknik Unila. Selamat siang Mas Doni. Selamat siang Mbak, tapi koreksi bukan Apeksindo. Apa itu Pak? Gapeksindo, Apeksindo. Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia. Baik, terima kasih Pak koreksinya. Saya sudah bersama dengan 3 narasumber. Hari ini kita akan membahas RSPTN Unila. Saya bersama dengan Prof dulu terlebih dahulu ya, Prof Bangsawan. Ini kita ingin mengetahui terlebih dahulu seperti apa sebenarnya progres ya dari rencana pembangunan RSPTN ini. Silakan Prof. Iya, baik, terima kasih Mbak Kristi. Jadi rumah sakit atau RSPTN Universitas Lampung ini sebetulnya adalah cita-cita mulia dari Universitas Lampung untuk memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Provinsi Lampung ini. Kalau selama ini kita berkontribusi dalam hal pendidikan, maka di sisi lain kita ingin berkontribusi dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kesehatan. Oleh karenanya sebetulnya keinginan untuk membangun RSPTN ini ketika saat itu saya masih menjabat sebagai Wakil Rektor 4 di Universitas Lampung tahun 2009. Lalu baru dimulai kembali di tahun 2020. Saat itu kita mencoba mengajukan proposal untuk mendapatkan loan dari Asian Development Bank atau ADB. Dan alhamdulillah setelah melalui proses 2 tahun kita mendapatkan persetujuan atau loan ADB melalui Kemendikbudristek dengan nilai 549 miliar untuk pembangunan RSPTN Unila dan Integrated Research Center serta untuk membangun capacity development. Nah, diharapkan bahwa rumah sakit ini akan terrealisasi atau akan di-launching di tahun 2025 akhir yang siap beroperasi tidak hanya dalam bentuk rumah sakit fisiknya saja, tetapi juga dengan peralatannya, dengan sumber daya manusianya, baik yang medis maupun non-medis. Sehingga di akhir di tahun 2025 itu betul-betul akan memberikan manfaat bagi masyarakat Lampung. Kenapa ini terjadi? Karena kita melihat bahwa kalau kita berbicara tentang supply and demand, artinya ada yang namanya kita melihat jumlah penduduk Provinsi Lampung pada saat itu, kemudian jumlah rumah sakit yang tersedia di Provinsi Lampung yang masih terbatas, dan begitu juga banyak penyakit yang muncul di Provinsi Lampung. Sehingga berbasis itu, maka kita mencoba melakukan studi kelayakan, apakah kalau kita mendirikan rumah sakit di Universitas Lampung ini akan memberikan dampak positif. Dan hasil dari studi kelayakan tersebut yang menjadi acuan dari Asian Development Bank, ternyata betul-betul bahwa dibutuhkan rumah sakit pendidikan atau RSPTN Unila. Begitu. Dan saat ini kita sudah memasuki, artinya detail engineering desainnya sudah selesai dan akan memasuki proses lelang untuk pembangunan rumah sakit ini di pertengahan bulan Agustus ini. Jadi kemarin kita sudah mendapatkan NOL-nya atau
persetujuan untuk DED-nya dari EDB dan kita sekarang sedang mengajukan untuk mendapatkan NOL-nya. Insya Allah artinya akan dilelang di pertengahan bulan Agustus begitu. Baik, terima kasih Prof. Luar biasa. Saya akan bertanya juga kepada Mbak Diah nih. Tadi Prof sempat menyinggung bahwa banyak sekali penyakit bermunculan. Lalu tentunya RSPTN ini nantinya juga bermanfaat bagi masyarakat ya Mbak Diah ya. Mbak Diah, menurut Anda sejauh mana kebutuhan masyarakat Lampung terhadap pelayanan kesehatan? Baik, untuk wilayah Lampung kita masih cukup banyak membutuhkan ya untuk pelayanan khususnya rumah sakit. Jadi secara keseluruhan rumah sakit yang ada di wilayah Provinsi Lampung ini ada 82 itu Prof. Jadi 82 rumah sakit ini pun juga kita masih kurang, yang mana dari pusat itu sekarang kita harus fokus kepada layanan prioritas. Jadi ada penyakit-penyakit yang secara khusus yang juga angkanya masih cukup tinggi untuk wilayah Lampung, yang mana di Lampung ini kasus rujukannya juga tinggi. Contoh seperti kanker, jantung, stroke, kemudian uronefrologi dan juga kesehatan ibu dan anak. Jadi ini adalah satu hal yang kedepannya ya yang krusial, yang pasca kita pandemi COVID sudah kita jalani, tadi disampaikan oleh Prof, seperti yang kita Lampung sudah cukup baik untuk penanganan pandemi COVID, namun sekarang kita punya tantangan baru yaitu untuk bagaimana menurunkan angka kesakitan terhadap penyakit-penyakit yang prioritas tadi. Mungkin ini Mbak. Ya baik, terima kasih Mbak Dia. Saya ke Mas Doni Barata. Mas Doni, Anda kan sebagai pengamat dan juga praktisi seperti itu ya. Menurut Anda, Mas Doni, seperti apa sih kesiapan dan juga ini tentang pembangunan perencanaan pembangunan dari RSPTN Unila sejauh Anda memandang, Mas Doni? Ya, saya melihatnya beginilah. Kita harus mengakui bahwa Unila ini barometer universitas tertua di Lampung. Jadi kita juga mengapresiasi tugas-tugas di para dekanat, di para rektorat, sehingga rumah sakit ini akan berdiri sebagai barometer kebanggaan khususnya mahasiswa di Lampung ya. Cuman kita mengingatkan bahwa harus memiliki standar, karena kita ngelihat rumah sakit ini tidak, Lampung ya belum memiliki standar seperti kita mencontohkan lantai ya. Kalau dilihat lantai itu harus menggunakan vinil ya, karena kita juga pernah mengalami desain itu, vinil itu harus berstandar WHO yang antibakteri, yang tidak ada celah di ujung-ujung khususnya ruang operasi ya, sehingga tidak ada bakteri-bakteri itu menempel gitu di sini. Ini standar WHO. Kita ngelihat rumah sakit yang ada ini yang udah standar ini SLOAM ya, SLOAM. Dan kita juga mengingatkan bahwa rumah sakit ini harus memiliki IPAL, ialah instalasi pengolahan air limbah. Itu jangan sampai rumah sakit itu berdiri tapi mencemari limpah lingkungan yang ada. Itu harus diproses, difilter bersaring berkali-kali sehingga di titik terakhir itu ada uji coba termasuk dalam ikan ya. Ketika ikan itu hidup, itu bisa diairkan, dan kalau bisa sebagai barometer ya, apalagi pusat pendidikan, bahwa air itu bisa didaur ulang. Minimal dia bisa untuk inilah ya, untuk saluran hijau, ya kan, hijau. Dan yang terakhir kita ngelihat bahwa rumah sakit ini harus memiliki ruang terbuka. Kita ngelihat rumah sakit ini izinnya berdiri tapi ruang terbuka untuk parkir segala macam, sehingga kita ngelihat IGD itu harus ada jalur khusus. Ketika ini urgent, ketika nggak ada jalur khusus, ini bisa bahaya lah gitu. Kita harus mengikuti standar-standar itu. Saya rasa jangan sampai pembangunan rumah sakit ini judulnya bagus, mewah, ya kan, tapi fungsinya kurang gitu loh, maksud saya. Kita mengingatkan itu aja gitu, ya kan. Kadang-kadang begitu dia oh iya ya begini, oh iya ya begini, kurangnya begitu. Kita harus melihat DED-nya ini harus sedetil mungkin gitu, sedetil mungkin. Jangan sampai ada pembongkaran, khususnya seperti kayak plumbing ya. Kita ngelihat saluran oksigen itu jangan terdanam di dalam struktur, karena begitu ada trouble, ini sangat sulit untuk merenovasinya gitu. Kita melihat yang seperti itu, kita melihat dari sebagai praktisi aja gitu. Jadi jangan sampai, karena banyak hal-hal yang dilakukan, persiapan tidak matang segala macam, sehingga begitu udah dilaksanakan selesai ini udah jadi bongkar-bongkar, belum tentu Universitas Lampung akan memiliki biaya gitu loh. Dan kita berharap pembangunan ini harus sekali dan sukses. Nah itu aja menurut saya Pak.
Baik, itu tadi ada standar-standar, Prof. Satria. Bahkan ini mungkin bisa menjadi salah satu masukan juga bagi Prof. Satria ya. Ya. Prof. Satria, mungkin Anda menemukan tantangan-tantangan dalam pembangunan perencanaan RSPTN ini. Seperti apa Anda menjawabnya? Ya, alhamdulillah sebetulnya apa yang disampaikan oleh Bang Doni sebetulnya standar-standar yang harus dimiliki oleh rumah sakit ini. Jadi betul apa yang disampaikan karena kita dalam proses pembuatan detail engineering design atau DEDI-nya ini cukup panjang. Waktu itu sudah selesai DED-nya di tahun 2019, kemudian di tahun 2021 ada peraturan Kemenkes yang baru sehingga akhirnya direview kembali DED ini. Artinya untuk memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan oleh Kemenkes, baik kaitannya dengan masalah air limbah tadi, jadi memang yang disyaratkan EDB pun juga bahwa rumah sakit ini harus tahan gempa, kemudian juga harus berbasis green building. Green building di sini artinya salah satunya adalah limbahnya. Itu yang memang sangat ditekankan sehingga limbah yang nanti akan menjadi limbah dari rumah sakit ini adalah betul-betul kita bisa miara ikan, biasa miara ikan sehingga ikan memang bisa hidup di situ ya. Lalu yang kedua, waktu kita mengajukan ke EDB, waktu EDB sampai ke mengecek AMDAL-nya. Jadi jangan sampai merusak lingkungan dari dengan adanya rumah sakit ini. Oleh karenanya waktu itu salah satu syaratnya juga harus ada AMDAL-nya yang memang betul-betul kita sudah siapkan. Nah, tantangannya bahwa tadi karena ini berbasis seluruh EDB memang tidak mudah diulang-ulang gitu. Jadi pengecekannya sehingga sampai memenuhi standar dan rumah sakit ini yang akan kita bangun adalah rumah sakit pendidikan tipe C, artinya dengan 100 bed dan pada akhirnya nanti akan terakreditasi, ya terakreditasi. Maka betul-betul kita harus penuhi standar dari Kemenkes ya selain standar dari untuk pembangunan rumah sakit. Nah, lalu rumah sakit ini sendiri sebetulnya tadi mengacu kepada kebutuhan penyakit-penyakit yang ada di Provinsi Lampung kita fokus sebetulnya. Jadi saya coba bacakan. Yang pertama adalah berbasis kepada tropical infectious disease, kemudian endokrin, kemudian rehab medis, lalu yang berikutnya adalah geriatri ya geriatri. Dan untuk integrated centernya karena memang peran dari IRC ini adalah untuk menunjang rumah sakit. Artinya kita memiliki 5 fokus. Yang pertama adalah fokus di tropical medicine, kemudian yang kedua fokus di biomolekuler, degenerasi dan genetik serta patologi dan toksikologi dan clinical trial ya serta nutrition. Nah, fokus dari ERC ini sendiri juga mengacu kepada rencana induk dari kesehatan secara nasional ya selain mengacu kepada apa yang terjadi dengan Provinsi Lampung. Waktu itu kita banyak diskusi juga dengan Dinas Kesehatan ya. Dan itu termasuk dengan EDB ketika mereka datang waktu itu tolong diundang dari Dinas Kesehatan sehingga betul-betul sinergi gitu apa yang diinginkan oleh masyarakat Lampung. Begitu Mbak. Baik, terima kasih Prof. Satria, Mbak Dia dan juga Mas Doni. Kita tahan sejenak, kita akan bahas lebih dalam lagi terkait RSPTN ini. Pemirsa Metro TV Lampung, Anda juga jangan kemana-mana karena diskusi menarik ini akan kami hadirkan usai jeda pariwara.